Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Sujani dari SD Negeri 2 Banyuning. Teman-teman, saya membawa sebuah foto. Ada yang tahu tidak siapa beliau ini? Beliau adalah I Gusti Ngurah Rai. Nah teman-teman, I Gusti Ngurah Rai ini adalah seorang yang gagah perkasa dari Bali. Beliau dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Beliau berdarah bangsawan, dilahirkan dari pasangan I Gusti Ngurah Palung dan I Gusti Ayu Kompiang. Baiklah teman-teman, saya akan ceritakan perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 2 Maret 1946, tentara Nika dengan pasukan Gajah Merahnya mendarat di Sanur. Mereka berdalih akan melucuti persenjataan tentara Jepang yang saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kedatangan Nika ternyata tidak sesuai dengan janjinya. Beliau berambisi untuk menguasai kembali Indonesia Timur. Nah teman-teman, mendengar hal tersebut, I Gusti Ngurah Rai yang saat itu berada di Yogyakarta bertemu Presiden Soekarno dan pemimpin TKR untuk minta bantuan. Akhirnya, Kepala Staf Umum TKR Indonesia, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berjanji akan mengirimkan bantuan dan senjatanya ke Pulau Bali. Nah, setelah diangkat menjadi tentara resimen Republik Sunda Kecil, akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama dengan 138 pejuang bantuan dari Jawa yang dipimpin oleh Kapten Markani kembali ke Bali. Nah, sesampainya di Bali, beliau langsung menggalang kekuatannya di Munduk Malang. Ada yang tahu tidak di mana Munduk Malang? Nah, Munduk Malang terletak di daerah terpencil di Kabupaten Tabanan dan membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Ciung Wanara. Berbagai badan perjuangan bergabung di markas besar Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Belanda terus berdiplomasi untuk mempengaruhi I Gusti Ngurah Rai. Tapi saat itu I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menjawab, "Saya akan setia pada pimpinan pusat di Jakarta. Kalau mau urusan diplomasi silakan di pusat, bukan pada saya. Saya hanya bertugas untuk menjaga keamanan wilayah Bali. Siapa yang berani mengganggu keamanan wilayah Bali akan berhadapan dengan saya." Mendengar jawaban I Gusti Ngurah Rai, Belanda sangat marah dan terus memburu pasukan pejuang. Kemudian pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama dengan Kapten I Gusti Wayan Tebes sepakat untuk menyerang dan melucuti persenjataan tentara Belanda di Tangsi Tabanan. Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Kabupaten Tabanan membuat Belanda semakin marah. Lalu pada tanggal 19 November 1946, pasukan Belanda mulai mengepung pasukan I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga, Tabanan. Pagi harinya pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban bagi masyarakat sipil, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser ke lahan pertanian. Disitulah pasukan Ciung Wanara terus bertahan. Pertempuran terjadi sangat sengit dan lama. Belanda terus mendatangkan bantuan dengan persenjataan yang lengkap dan modern. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana kondisi pasukan I Gusti Ngurah Rai saat itu yang hanya bersenjatakan tombak, keris, dan bambu runcing. Tapi pasukan Ciung Wanara tidak pernah patah semangat. Dan pada saat itu I Gusti Ngurah Rai menyerukan kepada pasukannya, "Wahai para pejuang, mari kita bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Merdeka! Puputan!" I Gusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun akhirnya gugur bersama dengan 1372 pejuang dalam perang mempertahankan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana.
Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 20 November kita peringati sebagai Hari Puputan Margarana. Dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, maka dibangunlah Monumen Pancakatirta di Desa Marga Tabanan. Nah, teman-teman, begitu gigihnya para pahlawan kita berjuang dalam membela tanah air. Marilah kita teladani semangat beliau dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Dengan tekun belajar sehingga kita berguna bagi nusa dan bangsa. Demikianlah cerita dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Santi.